97,4 Radio Sonora Jogja, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surotombat Kota Baru Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Sonora, kabar Anda tentunya di hari ini, hari Rabu 16 Februari 2022, hari yang istimewa untuk Anda ya. Dan senang sekali di kesempatan pagi kali ini saya menemani suasana pagi Anda. Kita ketemu di program Teras Kota. Saya temani Anda hingga pukul 10 nanti. Seperti biasa setiap hari Rabu kita ketemu di perbincangan seputar kesehatan ya bersama Rumah Sakit Dr. Sarjito, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Dr. Sarah Ayuandari PhD ya. Kita nanti akan berbincang ya sahabat Sonora ini seputar waspada kanker serviks dengan deteksi dini. Nah, nanti seperti apa akan dibahas oleh narasumber kita tentunya di pagi kali ini. Yang mau gabung boleh banget. Silakan bisa teleponnya di 557762 atau mau juga SMS dan WhatsApp-nya di 08175483 200. Kita sapa dulu nih ya. Selamat pagi Dokter Sarah, apa kabarnya? Selamat pagi Mas Hasta, Assalamualaikum semuanya pendengar Sonora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah. Sehat Sehat ini Mas? ya dok ya. Oke Ya, ya. Ini kita membahas ini seputar kanker serviks nih dok. betul. Nanti kita undang juga untuk pendengar semuanya nih ya dokter ya, dari sahabat Sonora yang Ya, mungkin punya satu pengalaman atau mau ya, sharing pertanyaan juga boleh ya. boleh, boleh. Di media sosial kami untuk di 081754832000 untuk SMS dan WhatsApp, atau di Facebook dan juga Twitternya Sonora Jogja. Dokter, mungkin langsung aja dok Ya, kita berbincang seputar waspada kanker serviks dengan deteksi dini. Mungkin kita ulas dulu dok untuk mm-mm, mengawali kebersamaan kita. Nah, ini boleh. kanker serviks ini seperti apa sih penjelasannya dok? Ini biar saya sebagai kaum Adam ini juga tahu nanti aware juga. Ya, betul Mas. Jadi memang kita lagi pas banget nih ya, kemarin ada Hari Kanker Sedunia ya, tanggal Hmm. 15 Februari, terus juga sebenarnya bulan Januari itu dicanangkan untuk meningkatkan awareness untuk kanker serviks, ini malah lebih spesifik. Jadi memang kita sekarang sedang banyak program untuk meningkatkan kewaspadaan ya, awareness masyarakat kita terhadap kanker serviks. Kenapa? Karena ternyata banyak masyarakat yang datang ke rumah sakit untuk mencari pengobatan itu kanker serviksnya sudah stadium lanjut. Ya. Jadi kita perlu banyak memberikan edukasi ini seperti dari Sonora ini bagus sekali ya. Ini setiap Rabu ya Mas ya. Ya, siap Rabu. Itu untuk promosi kesehatan, terutama kalau topik pada hari ini kan lebih spesifik untuk kanker serviks. Nah, untuk kanker serviks sendiri itu dia kalau kita lihat dari angka ya, dari angka itu untuk kanker yang diderita oleh para wanita itu dia menduduki urutan kedua setelah kanker payudara. Jadi cukup banyak ini yang mengidap kanker serviks ini Mas Hasta. Jadi dia bisa sampai kalau data-data dari ada banyak survei ya di dunia maupun dari Kemenkes itu sekarang trennya semakin meningkat karena angka screening dan diagnosis juga semakin meningkat. Nah, mungkin memang topik kita itu lebih ke untuk meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat. Nah, itu banyak contohnya kayak mungkin kalau di Indonesia sendiri sudah banyak program ya, sudah banyak program edukasi kesehatan dan program screening. Mungkin nanti kita bahas lebih detail untuk screening dan diagnosisnya ya. Nah, tapi Mas Hasta pernah nggak nih dengar tentang ada namanya, ini memang orang dari luar negeri ya, ini namanya Michelle Baldwin, dia dijuluki Lady Gangga. Iya, Tahu iya, iya, nggak? iya. Nah, Pernah dengar nggak? Jadi dia itu mengidap kanker serviks stadium lanjut, tapi dia berusaha untuk meningkatkan awareness dengan cara dia raise funding, itu dia berlayar sepanjang Sungai Gangga itu dengan berdiri. Jadi kayak mengayuh sampan ya. iya. Jadi itu dia sangat terkenal dan cukup meningkatkan awareness pada tahun 2011, 2000 sampai 2015. Nah, jadi sekarang kalau di Indonesia sendiri ya cukup banyak programnya, mungkin kita bahas ya. Nah, kalau kanker serviks sendiri untuk penyebab ya, itu merupakan salah satu kanker yang telah diketahui penyebabnya. Jadi
Kan banyak kanker yang masih diteliti penyebabnya apa, tapi kalau kanker serviks itu adalah karena sebuah virus yang dinamakan human papilloma virus, ya, human papilloma virus. Nah, jadi karena dia sudah diketahui penyebabnya, makanya kita bisa mencegah nih, Mas. Jadi Mencegahnya ya. iya, karena sudah diketahui penyebabnya. Nah, kalau misalnya kita mau tahu nih, mungkin kanker serviks itu seperti apa Mhm, faktor resikonya, Mas Hasan mhm. mungkin sudah pernah baca dari atau lihat dari televisi atau Mmm. internet mungkin sudah Ini kanker tahu. serviks ini kanker leher rahim itu ya, Bu? Nah, betul. Oh, Jadi itu baru iya mau iya. saya jelaskan. Jadi Mhm kanker mhm. serviks itu sama dengan yang disebut kanker leher rahim. Mmm, Jadi kalau kita melihat gambar ya, gambar potongan dari ini ya organ reproduksi ya. mhm mhm. Itu kita bisa lihat bahwa kanker serviks itu ada di leher rahim. Jadi leher rahim itu adalah suatu bagian organ reproduksi. Mhm Jadi rahim, kemudian ada bagian dari leher rahim ya. Jadi di mhm. situ dia adalah menghubungkan antara rahim dengan maaf saluran vagina gitu. Mmm. Nah, Cakap dulu dokter ini biar, saya awal ini ada apa gambaran dulu. ya. Ini kanker leher rahim ini sama nggak dengan tumor ganas leher rahim kayak gitu? A Ya, jadi kalau kanker heeh. itu sendiri memang, suatu sebutan lain dari, tumor ganas Oh ya. begitu, oke oke. Ya, jadi Mhm mhm. nah tapi, benar sekali Mas Hasta, jadi kita harus tahu bahwa, Mhm. kanker itu selalu didahului dengan pre-kanker. Jadi akan ada suatu kondisi pre-kanker yang akan terdeteksi lebih dini Mhm kalau seorang wanita itu, periksa nih atau mendeteksikan mhm. sebelum dia menjadi kanker, gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang dia sudah menjadi istilahnya kanker, itu ya dia sudah merupakan suatu keganasan. Tapi Mmm. ada suatu istilah namanya lesi pre-kanker, Mhm di mhm. mana dia itu belum menjadi suatu keganasan, tapi sudah ada perubahan-perubahan sel, perubahan dari jaringan secara mikroskopis yang kita hanya bisa lihat di mikroskop sebelum Mhm. dia menjadi keganasan. Nah, itu yang bisa kita deteksi gitu. Oke Ya, oke oke deteksi oke. lebih dini. Maaf dok Saka tadi. Mungkin dilanjut dulu dok Nggak ini apa-apa. seperti Saya seperti mah apa nggak apa-apa. gejala-gejalanya Iya. mungkin, Oh gitu, heeh, ya, biar para suami itu ini tahu. tahu ya pasangannya ini semoga aja nggak terjadi gitu ya Semoga semoga aja aja. enggak, Jadi ya. kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu biar aware lebih dini tadi diperiksakan ke dokter karena tadi disampaikan dokter juga sayangnya itu kok masyarakat Indonesia kalau datang ke rumah sakit itu sudah kondisinya sudah aduh maaf nih stadiumnya sudah tinggi kayak gitu ya. Nah ini biar nggak Betul. gitu-gitu banget ya gitu gimana dok? Mungkin Iya. ada yang belum. Ya, jadi, yang namanya pencegahan itu Mhm, kan ada bermacam tingkat ya. oke. Pertama, pencegahan supaya, tidak terinfeksi si virus tadi, virus Mmm, penyebabnya. Nah, gimana kalau, pencegahan supaya tidak terinfeksi virus ini, kita harus mengenal faktor-faktor resiko, sehingga kita tidak, eee, berusaha untuk tidak sebagai seseorang yang memiliki faktor resiko itu. Tapi mhm. tidak dipungkiri kalau salah satu faktor resiko dari infeksi virus HPV ini adalah, seseorang yang aktif secara seksual. Oh, Jadi ya, jadi kalau misalnya memang sudah menikah atau sudah pernah berhubungan seksual, itu ada faktor resiko untuk terinfeksi. mhm, Namun tidak semua infeksi virus HPV nantinya akan menjadi kanker. Jadi kalau dia bisa, eee, terhindar dari faktor resiko yang lain, kemungkinan besar ya dia tidak menjadi, lesi prakanker tadi bahkan ke kanker ya. Nah, bagaimana kalau misalnya suatu virus HPV ini nanti dia akan berkembang menjadi, kanker, faktor resiko lainnya apa nih? Karena kan hampir ya banyak ya, Mas, ya orang yang sudah aktif secara seksual yang menikah atau mhm, memang aktif secara seksual. Nah, faktor resiko lain adalah misal memiliki, multiple partner seksual atau mhm. berhubungan, seks dengan, banyak pasangan ya, berganti-ganti pasangan. Itu Oh, salah satu faktor resiko yang tertinggi.
karena hampir 100% virus HPV menular lewat hubungan seksual. Terus yang ketiga adalah hubungan seksual pertama kali di usia yang sangat muda. Misal sebelum 18 tahun, itu merupakan juga faktor risiko yang cukup tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini mungkin berkaitan juga dengan para pasangan ya, suami atau pasangan lelaki ya, itu bahwa salah satu faktor risikonya adalah apabila pasangan tersebut memiliki juga sexual transmitted disease atau infeksi menular seksual. Jadi ya harus sama-sama saling ini ya, menjaga dan saling tahu kondisi masing-masing, keluhan masing-masing. Nah, kalau misalnya tadi ditanya gejalanya ya, Mas Asta, jadi gejalanya itu macam-macam. Yang pertama mungkin bisa yang paling ringan dulu nih. Banyak pasien datang dengan keputihan yang cukup kronis, artinya keputihan lama. Nah, tapi kalau keputihan kita tahu ada yang normal, ada yang abnormal ya. Kalau yang normal itu dia konsistensinya tidak kental dan sebagainya. Tapi kalau keputihan yang normal, konsistensinya kental, jumlahnya banyak, mengganggu, mungkin sampai berbau ya, dan lama dan mungkin tidak sembuh dengan pengobatan gitu. Nah, itu salah satu gejalanya. Kemudian yang kedua yang cukup sering dan bisa sama-sama dilihat nih oleh pasangan suami istri atau pasangan yang aktif secara seksual adalah adanya spotting atau perdarahan setelah berhubungan seksual. Nah, ini dinamakan suatu postcoital bleeding ya. Jadi perdarahannya itu tidak pas saat menstruasi, jadi pas setelah berhubungan seksual gitu. Tapi ketika menstruasi juga tetap mengalami mens kayak gitu kalau sudah mengalami kayak gini, Dok? Iya, jadi untuk siklus menstruasi sendiri itu tetap tidak terganggu ya? Ya tidak terganggu, namun memang bisa mendapatkan periode perdarahan di luar siklus menstruasi bisa. Ya, jadi para wanita mengiranya itu memang perdarahan yang panjang seperti itu ya, di luar siklus menstruasi gitu. Oke. Lanjut dulu dokter. Ya. Mengenai gejalanya nih. Ya. Jadi itu tadi ya. Terus kalau misalnya memang dia sudah stadium lanjut ya, artinya sudah bukan lesi prakanker lagi, mungkin dia bisa sampai merasakan gangguan-gangguan berkemih, kemudian nyeri ya, nyeri terutama juga saat berhubungan seksual, nyeri saat buang air kecil maupun buang air besar gitu. Nah, kemudian kalau juga sudah stadium lanjut ya mungkin gejalanya lebih banyak lagi ya Mas. Seperti ada gangguan pencernaan, gangguan berkemih, atau mungkin makan sampai yang berat badan turun, nafsu makan turun, tapi itu gejala yang sudah lanjut. Ya. Ya. Dokter, sebelum saya dilanjut, mumpung saya ingat juga dok, ini saya pernah baca gini dokter, kanker leher rahim atau kanker serviks ini umumnya itu berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala itu ketika sudah memasuki usia stadium lanjut. Ini benar nggak itu? Iya, Ini jadi sering datangnya itu telat kayak itu karena ini perlahan banget kayak gitu, makanya ini tema ini juga penting banget deteksi dini ini. Nah, gimana dok? Betul sekali Mas Asta. Benar ya? Jadi betul. Jadi memang apabila seseorang awal nih ya, misal terdeteksi virus HPV itu tadi, dia itu membutuhkan waktu bisa sampai 7 sampai 8 tahun, ya bahkan lebih mungkin ya, sampai 10 atau 15 tahun untuk dia bisa muncul sebagai sebuah kanker. Gitu. Jadi kalau di awal-awal misalkan dia setelah terinfeksi virus HPV, mungkin hanya butuh sekitar 9 atau 10 bulan, dia kemudian akan kebanyakan akan sembuh ya, tidak menghasilkan suatu lesi prakanker. Tapi ada sebagian kecil yang dia nantinya akan muncul sebagai suatu
lesi prakanker itu tadi. Nah, jadi sel-selnya udah berubah tapi belum terlihat dari luar gitu. Nah, itu yang dinamakan lesi prakanker. Nah, tapi dari lesi prakanker itu sendiri juga butuh waktu bertahun-tahun lagi. Mungkin bisa 4, 5 tahun gitu ya. Kalau memang dia tidak terdeteksi nih, kan berarti nggak diobatin ya kalau Iya, kalau iya. tidak terdeteksi menjadi kanker. Jadi betul sekali dia memang butuh suatu waktu yang panjang. Sehingga kalau kita deteksi lebih awal, itu kita bisa mencegah adanya suatu penyakit yang lebih serius gitu. Oh, makanya kenapa nih saya jadi apa ya, ngeh ini sekarang ini, kenapa ketika, mengantar istri mungkin, ketika ke bidan ataupun ke, apa ya, pelayanan kesehatan itu ditanya untuk ke cek ini ya, cek apa tuh Dok, yang berkaitan dengan ini, Mer eee, atau apa? ya Pap pasmir. smear. Nah, Nah, pasmir ya, kayak ya. gitu. Itu fungsinya untuk itu ya Dok ya? Betul. Oke, oke, ya, ya. Jadi itu pap smear itu adalah salah satu cara Mhm, mhm. deteksi ya atau screening. Jadi Mmm, kalau screening itu adalah cara bagaimana kita mendeteksi suatu kelainan di populasi yang belum terdeteksi, artinya populasi yang belum sakit nih. mmm, Nah, ya mhm, mungkin kadang kita, melakukan screening itu sudah ketemu populasi yang sakit bisa, tapi kebanyakan adalah ke mhm, populasi yang masih pre-kanker tadi yang belum terlihat. Jadi misal kalau istri Mas Hasta itu disarankan untuk pap smear itu berarti ya cara untuk, deteksi dini itu tadi, ya untuk mmm. mendeteksi. Ada macam-macam ya, ada pap smear, ya pap smear yang paling cukup sering ya dan Mhm, mhm, banyak dilakukan gitu di mhm, banyak fasilitas kesehatan semua bisa, mhm, yaitu hanya mengambil, sel ya, area mhm. dari leher rahim kemudian dibacakan di laboratorium Oke, PA oke, selnya, ada yang berubah atau enggak nih selnya. oke. Terus Tapi Dok, juga untuk maaf ya, nih, untuk mereka yang memang sudah silakan. menikah kayak gitu tadi disampaikan di awal, memang diharapkan untuk apa ya, paling nggak pernah untuk pap smear kayak gitu atau sebenarnya ada jangka rutinnya kayak gitu, Dok? Iya, sebenarnya ada, eee, rutinnya ya, Oh gitu, jadi nggak cuma sekali ya? nggak cuma sekali. Jadi memang dianjurkan, kalau misalnya pada, panduan ya, Mhm, panduan yang dianjurkan itu memang usia di atas 21 tahun, itu mhm, seharusnya sudah melakukan, screening rutin, pap smear. Cuma di Indonesia memang juga kita bisa memakai patokan mhm. sudah menikah dan usia di atas 30 tahun. Itu, harus rutin, apabila hasilnya normal, itu bisa dilakukan pap smear saja setiap 3 tahun sekali, gitu. Oh, oke, oke, oke. Ya, Baik, tambah informasi Dok, ini mengedukasi kita semuanya Dok. Oke. Dokter, ya. harus break dulu ya sebelum nanti kita lanjutkan. Boleh, ya, Oke, ya, ini biar semuanya boleh. aware untuk Ya, para, kaum hawa ataupun juga Adamnya, untuk cowok dan juga untuk ya, pria dan juga untuk ya, perempuannya ini untuk yang ya, sudah menikah ya Dok, ini ya, biar, menjaga semuanya, saling ya, mendukung lah ya. Kalau misalnya sang istri minta diantar untuk pasmir itu ya diantar lah, itu karena untuk kebaikan ya, bersama gitu ya Dok ya. ya, Oke, baik dokter Sarah, kita lanjutkan lagi nanti perbincangan kita setelah komersial berikut ini, dan terima ya. kasih Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini.
Baik, sahabat Sonora, kita masih di perbincangan pagi kali ini bersama Dr. Sarah Ayu Andari ya, PhD. Ini dari Rumah Sakit Dr. Sarjito seputar waspada kanker serviks dengan deteksi dini. Ini ya. Untuk yang mau gabung ini sahabat Sonora masih banyak kesempatan ya. Silakan untuk teleponnya di 557762 ataupun juga SMS dan WhatsApp-nya di 081754832000. Kita ke Dokter Sarah dulu. Dokter Sarah masih terhubung nih ya? Ya, masih Oke. Mas. Baik, kita lanjutkan dokter. Tadi sudah disinggung sedikit seputar gejala dan juga apa yang dilakukan ini berkaitan dengan kanker serviks ini ya, Dok. Mungkin informasi Ya, lebih lanjut, Dok, berkaitan dengan kita harus waspada terhadap kanker serviks ini. Deteksi dini tadi disampaikan diharapkan itu bisa apa ya? Kalau misalnya normal-normal aja 3 tahun sekali itu dicek itu ya, Dok ya. Benar nggak nih? ya, Benar ya? ya, Oke. ya. Jadi kalau misalnya ada gejala mungkin bisa dicek lebih lanjut ke rumah sakit atau pelayanan Betul, kesehatan betul. cepatnya gitu ya, Dok. Oke. Baik, Dok, berkaitan dengan ini tadi ya. Nah, mungkin kalau ini diagnosisnya itu seperti apa sih, Dok? Kalau tadi gejala sudah, penyebab sudah kayak gitu. Ini diagnosisnya seperti apa, Dok? Mungkin bisa disampaikan. Jadi memang untuk, penegakan diagnosisnya ya, Mas Mhm, Sasta. Jadi kalau misalnya memang, itu masih merupakan suatu lesi prakanker, biasanya suatu lesi prakanker ditemukan dari deteksi tadi. Jadi dari, pap smear ya, mhm, mungkin kalau memang dia sudah curiga lesi prakanker yang menuju ke kanker serviks, bisa dilakukan juga, eee, biopsi. Jadi langsung mengambil, jaringannya atau melihat atau sebelum biopsi dilihat dulu nih dengan suatu alat. Nah, itu di Sarjito juga ada ya namanya kolposkopi. Jadi, dilihat lebih jelas area mana yang tampak sudah ada kelainan, kemudian di, biopsi. Nah, nanti, seperti di Rumah Sakit Sarjito juga, kita punya laboratorium PA, ya kita melihat di situ nanti bagaimana nih sel-selnya. Apakah dia masih suatu prakanker, belum kanker ya, atau merupakan suatu, sudah berubah menjadi kanker. Nah, mhm, untuk penegakan diagnosis tentunya juga diawali dari pemeriksaan, fisik oleh dokter ya. mhm, Nah, jadi kalau memang, masyarakat ya, ibu-ibu, para wanita memiliki gejala ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, nah, itu bisa periksa baik ke fasilitas kesehatan terdekat ya. mhm, Nah, kemudian juga nanti akan pastinya ya, akan diperiksa oleh dokternya. Jadi tidak hanya kita ambil, biopsi atau mengambil jaringan serviksnya saja, tapi ya mhm, selalu harus kita awali dengan pemeriksaan. Nah, biasanya kalau memang dia sudah, eee, kanker ya, sudah bentuk, eee, kanker ya, jadi bukan lagi lesi prakanker ya. mhm, Kalau lesi prakanker biasanya dia tidak, begitu terlihat secara kasat mata, ya mhm, mungkin terlihat seperti adanya erosi atau perlukaan seperti itu. Tapi mhm, kalau kanker dia biasanya kita bisa melihat bahwa sudah berubah tuh, jaringan serviksnya bentukannya sudah berubah ya, mhm, ada, gambaran yang, eee, tonjolan ya, rapuh, mudah berdarah ya. Nah, kalau seperti itu kita tadi ambil biopsinya, kemudian kita tegakkan diagnosisnya dengan pemeriksaan di lab patologi anatomi atau lab PA gitu. mhm, mhm. Dilihat di atas mikroskop ya. Oke. Dokter, kalau tadi disampaikan lesi prakanker itu berarti belum ada istilah itu stadium berapa kayak gitu belum ya, Dok, ya? Kan ada stadium 1 sampai 4 Iya, kalau ya? stadium 1 sampai 4 itu sudah yang merupakan kanker ya, yang Oh, sudah merupakan oh, keganasan. Untuk oh lesi gitu. prakanker itu memang ada urutannya, tapi Mhm, bukan merupakan suatu stadium, 1 atau 4 ya. mhm, Nah, ini, juga saya sampaikan ya, kalau untuk deteksi dini itu bukan hanya pap smear ya, tapi oh, juga ada beberapa di antaranya, IVA ya, atau inspeksi visual dengan asam asetat. Nah, itu biasanya, masih cukup direkomendasikan, terutama untuk vaskes-vaskes, tingkat mhm, pertama ya, yang belum memiliki misal, layanan laboratorium patologi anatomi. Jadi itu lebih mudah, caranya hanya, kita
mengaplikasikan ya atau menotolkan asam asetat pada serviksnya. Kemudian kita melihat gambarannya berubah atau tidak. Nah, kalau biasanya untuk pemeriksaan IVA ini karena sangat mudah bisa dilakukan di vaskes-vaskes tingkat pertama atau sering juga Rumah Sakit Sarjito juga bekerja sama ya untuk melakukan banyak bakti sosial ya pada masyarakat untuk kita lakukan pemeriksaan IVA ya, screening IVA di masyarakat. Jadi itu salah satunya. Oke, Gitu ya. dokter maksudnya ini selain menggunakan dua-duanya kayak gitu. Jadi sekali periksa itu ada pap smear dan juga IVA kayak gitu kan? Ya, biasanya dua-duanya atau bisa salah satu. Oh begitu. Oke. Ya, bisa salah satu. Tambah informasi lagi. Ya. Terus kalau mau Gimana yang tuh? itu kan tadi yang di vaskes tingkat pertama yang Ya, ya, mungkin oke. tidak ada layanan yang lebih advance gitu ya. Nah, Mhm. ada lagi screening yang lebih akurat gitu ya, itu dinamakan pemeriksaan HPV DNA. Jadi HPV DNA. ya, jadi kita langsung mencari nih, ada nggak virusnya. Nah, tapi kalau IVA tadi kan hanya melihat perubahan warna leher rahimnya atau serviknya. Terus pap smear kita melihat perubahan selnya ya. Tapi kalau HPV DNA kita justru mencari ada nggak nih virusnya ya di sana. Nah, ini biasanya pemeriksaan ini justru lebih akurat, cuma memang tidak semua fasilitas kesehatan memiliki ya. Nah, jadi kita mesti cari tahu informasi fasilitas kesehatan mana yang memiliki. Namun untuk IVA dan pap smear tentu masih direkomendasikan untuk lebih terjangkau ya. Oke. Ini nggak sakit ya dok, dulu pemeriksaannya? Gimana Mas? Nggak sakit kan? Kalau misalnya, Dulu, aduh sakit. ya betul. Jadi memang kalau misalnya untuk pemeriksaan ginekologi ya yang berkaitan dengan area ginekologi atau area kewanitaan, memang pemeriksaan dilakukan, dokternya ya berusaha untuk melakukan pemeriksaan tersebut secara gentle dan biasanya memang mungkin agak sedikit tidak nyaman ya, tapi mungkin itu tidak lama ya pemeriksaannya hanya sebentar dan mestinya tidak terlalu sakit ya harapannya. Sampai gitu ya. Iya, tapi mungkin memang pasien biasanya merasakan ketidaknyamanan. Nggak nyaman itu. Iya, cuma kan pemeriksaannya juga tidak dalam waktu lama ya. Ya, saya rasa untuk melakukan deteksi dini, screening dengan pemeriksaan yang tidak cukup lama dan hasilnya bisa sangat mewakili ya kondisi yang sebenarnya, saya rasa sangat dianjurkan ya kalau masalah takut itu nanti juga kan tenaga kesehatan ada di sana melakukan dengan sebaik-baiknya. Wah, karena kadang-kadang kan kayak padahal ini nggak seperti yang dibayangkan sebenarnya ya dok ya ketika Iya, betul sekali. Jadi memang butuh kerjasama juga ya dari pasiennya untuk lebih rileks seperti itu, pemeriksaannya bisa lebih sebentar gitu. Oh begitu. Ya, Oke. Dokter kita cocokkan lagi ini ada waktu dulu nih ya dokter sebelum ya nanti kita lanjutkan perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini perbincangan cukup boleh. menarik dan untuk Anda sahabat Sonora yang mau bergabung silahkan ke 081754832200 atau bisa juga bergabung melalui sosial medianya Sonora Jogja ya. Dan untuk Anda juga sahabat Sonora ini bisa bergabung di Facebook dan juga Twitter.
Dokter siapa ya? Sembilan 97,4 dari Sonora Jogja, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surut Tempat Kota Baru Yogyakarta. Ya, sahabat Sonora, perbincangan cukup menarik sekali ini sahabat Sonora seputar waspada kanker serviks dengan deteksi dini bersama Dr. Sarah Ayuandari, PhD dari Rumah Sakit Dr. Sadito. Yang mau gabung, telepon langsungnya di 557762 ya sahabat Sonora, ataupun SMS dan WhatsApp-nya di 081754832200. Balik lagi kita ke Dr. Sarah nih. Dokter, ada yang bergabung dulu di WhatsApp-nya Sonora Jogja. Saya baca nih, dokter. Sebelum kita lanjut lagi Boleh. di materi lagi Ya, nanti. silakan. Selamat pagi untuk Ibu Rina yang ada Ya, di Berbah. Ini tanya gini, dokter. Eh, Temanya cukup menarik, dokter. Yang perlu saya ketahui, apakah kanker tadi kan disampaikan ada lesi prekanker dan juga kalau misalnya itu diketahui itu ada virus kankernya, itu apakah nanti itu bisa diobati dan sembuh, dokter, atau itu dimungkinkan lagi ada kemungkinan untuk kambuh? Gimana, dok? Wah, iya, nih. iya. Karena ini Terima virus juga, kasih. dok. Terima Oke. kasih Bu Rina ya atas Mm-mm. pertanyaannya. Ya, jadi memang kalau misalnya ditemukan nih dari suatu deteksi dini Mm-mm. ada virusnya, kemudian ada lesi prakankernya, ya itu memang harus diobati ya. Mm-mm. Nah, cara pengobatannya kalau untuk lesi prakanker sendiri tergantung seberapa luas, tergantung seberapa berat perubahan selnya ya. Nah, Mm-mm. jadi macam-macam nanti ada terapinya. Nah, itu nanti salah satunya bisa kalau memang terbukti ada suatu lesi prakanker, biasanya dari fasilitas kesehatan pertama ya, itu bisa merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi ya. Salah satunya ya Rumah Sakit Dr. Sarjito ini cukup sering ya menangani pasien-pasien dengan lesi prakanker. Dan tentunya kita akan melakukan beberapa terapi, tapi tergantung dari hasil pemeriksaan patologi anatominya tadi dia mengarah ke mana ya, lesi prakanker yang mana. Karena lesi prakanker kan ada beberapa tipe juga, ada yang masih eh, tingkat keparahannya lebih rendah ya dibandingkan tipe yang lainnya. Nah, kalau masalah kekambuhan, tentunya sekali pernah terinfeksi virus HPV, masih ada kemungkinan dia untuk kambuh ya. Nah, oleh karena itu, apabila suatu lesi prakanker sudah diterapi, tetap pasien tersebut harus menjalankan suatu monitoring ya atau follow up yang berkala dan rutin, sehingga untuk mengetahui apakah terjadi kekambuhan atau tidak. Nah, takutnya pada pasien-pasien atau wanita-wanita yang setelah lesi prakankernya diatasi, kemudian dia tidak melakukan pemeriksaan rutin lagi nih, monitoring atau follow up, sehingga tidak tahu bahwa ada kekambuhan di sana. Jadi tetap penting ya dilakukan follow up atau monitoring. Gitu Mas Hasta. Oke, gitu ya Bu Rina yang di Berbah. Terima kasih ini sudah bergabung juga di pagi kali ini. Pertanyaan menarik ini ya, biar semuanya aware. Tetap harus dilakukan pengecekan dan periksa ini ya. Baik, oke. Baik, dokter, kita lanjutkan lagi. Tadi untuk pengobatan yang ini dok, yang stadium 1 sampai stadium lanjut kayak gitu, metodenya sama nggak dok? Atau karena masih awal nih, masih yang ringan-ringan itu seperti apa sih? Mhm. Iya, jadi benar sekali. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang lesi prakanker dan juga kanker ya, memang sudah kanker. Kanker kan memang tadi Mas Sasta juga udah menyebutkan ya ada stadium 1, stadium awal sampai stadium lanjut ya, misal Mhm. stadium 3 atau 4. Mhm. Tentunya terapinya sangat berbeda Oh sekali berbeda ya. ya. Iya, Mhm. Mhm. kalau misalnya pada lesi prekanker kita bisa misalkan memang dia sudah mengarah ke keganasan, Mhm. nah itu ada terapi namanya krioterapi, jadi kita seperti memberikan energi panas ya ke area yang terkena. Tapi itu ya khusus untuk terapi lesi prakanker dan di situ memang harus ada syarat-syaratnya. Jadi nanti untuk syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak, ya pasien harus konsultasi ke dokter yang ada terutama di Rumah Sakit Dr. Sajito yang lengkap ya penanganannya lebih komprehensif untuk lesi prakanker dan kanker, terutama kanker serviks.
Nah, Mmm. kalau untuk kanker serviks sendiri, untuk stadium 1 ya, eee, itu nanti tergantung lagi apakah dia memang masih menginginkan keturunan atau, tidak ya. Karena memang kalau misalnya dia masih stadium 1 yang awal ya, stadium 1A gitu, dia, misalkan sudah tidak memiliki keturunan, ya nanti akan dilakukan operasi yang, mengangkat rahim, Mmm. leher rahim dan juga kedua indung telur ya, semua. Tapi nanti juga bisa dipertimbangkan hal lain, misalkan pasien masih menginginkan keturunan. Jadi hanya diangkat leher rahimnya saja, namun tidak menutup kemungkinan untuk kekambuhan akan tinggi terjadi. Nah, untuk Mhm. stadium yang sudah, eee, lanjut ya, yang, eee, misalkan kita mau melakukan operasi itu sudah tidak bisa. Artinya banyak sel kanker yang, tersebar ke area yang membuat sulit untuk kita lakukan operasi pengangkatan, maka di, Rumah Sakit Dr. Sarjito sudah lengkap ya pelayanannya, yaitu pelayanan, radioterapi, yang dikombinasikan dengan kemoterapi. Jadi untuk yang tidak dapat dilakukan pengangkatan organ reproduksi karena kankernya, itu biasanya terapinya sangat berbeda ya. Biasanya dengan radioterapi, atau bisa juga dikombinasikan dengan kemoterapi. Jadi nanti tetap melalui pemeriksaan dulu. Mmm, dokter. Ini, tadi yang disampaikan dokter ada yang bertanya juga dari Pak Adi, ini yang ada di Condong Catur itu berkaitan dengan apakah masih mungkin, penderita kanker itu punya keturunan anak kayak gitu ya, dan apakah akan menimbulkan kecatatan untuk ke bayinya kalau misalnya dia tetap menginginkan, tetap punya keturunan. Tadi sudah sedikit dijawab, Dok, mungkin, sambungannya seperti apa nih? Nah, Biar lebih lengkap lagi. iya, terima kasih Pak Adi. Mhm, Jadi, beberapa kasus memang ada yang, mengidap kanker serviks, kemudian mhm, hamil ya, ada ya. Tapi memang biasanya dari tim para dokter itu ya, karena itu merupakan suatu kasus yang, cukup sulit dan harus ditangani dengan, multidisiplin. Artinya tidak hanya, dokter kandungannya saja, mhm, tapi juga harus bekerja sama dengan dokter yang lain. Nah, kalau memang ada kasus dengan kehamilan, hamil dan kehamilan, itu memang harus ditangani secara multidisiplin. Biasanya kita melihat, dari banyak hal nih, kehamilannya sudah sampai, trimester berapa, kemudian kankernya sendiri sudah, sejauh mana persebarannya. Nah, kalau untuk menimbulkan kecacatan kepada bayi, biasanya kita, berkaitan dengan apabila diberikan kemoterapi atau radioterapi pada ibunya nih, misalkan memang sedang hamil ya. Nah, jadi kalau misalnya itu ada satu pertimbangan tersendiri, kapan dilakukan kemoterapi. Nah, kalau radioterapi itu biasanya jelas tidak bisa diberikan saat hamil ya. Jadi biasanya, bayinya dilahirkan dulu, kemudian baru dilakukan, eee, penanganan yang lebih definitif pada ibunya, penanganan yang lebih lanjut, gitu. Jadi oh, biasanya berkaitan mhm, dengan obat yang diberikan. oke oke oke. Ini perlakuannya akan lebih serius lagi berarti ya? Iya Biasanya betul. Ya jadi memang, seperti itu ya untuk yang, mhm, kehamilan dengan kanker serviks memang butuh penanganan yang, lebih lanjut gitu, Mas. oke, ya terima kasih dokter. Nah ini Dok, berkaitan dengan kanker serviks ini saya coba balik ke depan, ke awal tadi, berkaitan dengan penyebab, ini apakah ada makanan-makanan khusus, ya bukan khusus sih, makanan-makanan yang dekat dengan kita kayak gitu, yang ini bisa menjadi pemicu trigger untuk muncul, kanker serviks ini, Dok? Ada kaitannya nggak ini, yang kita makan Baik. sama munculnya kanker gitu? Walaupun di pencernaan sih sebenarnya sih. Gimana tuh? Ya baik, terima kasih. Ya untuk, makanan tentunya kalau misalnya kita, mengacu ya pada yang sering kita baca, yang sering kita, dengarkan tentang nutrisi ya. Ya Mhm, nutrisi, yang baik tentunya harus komplit ya, mhm, antara, karbohidrat, kemudian, tinggi protein ya, mhm, dan lemaknya juga harus seimbang ya. Jadi,
untuk makanan yang secara spesifik, itu saya rasa dengan makan makanan yang baik, nah itu bisa salah satu menjaga hidup kita lebih sehat dan secara umum ya akan menjauhkan kita dari kanker. Walaupun memang kanker sendiri adalah suatu penyakit yang multifaktorial, artinya banyak faktor yang bekerja di sana ya, tidak hanya dari makanan saja. Nah, tapi yang jelas juga ada satu kebiasaan yang mungkin perlu ditinggalkan ya, dikurangi, yaitu merokok. Karena banyak penelitian juga sudah menentukan ya, udah ada hasilnya nih bahwa merokok juga dapat meningkatkan faktor resiko ya, sebagai salah satu faktor resiko dari kanker serviks, itu juga salah satunya. Nah, jadi kalau makanan saya rasa secara umum yang baik ya, yang seimbang, itu salah satu faktor yang menjauhkan kita dari kanker secara umum, gitu. Ya, jadi gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Sarah. Dokter, ini kembali lagi kita ke berkaitan dengan waspada terhadap kanker serviks ini dengan deteksi dini itu tadi ya. Kalau kita berbicara tentang tadi pengobatan sudah. Nah, apakah memang harus apa ya, kemudian diangkat kayak gitu memang salah satu cara untuk mengobati kanker serviks, atau bisa dilakukan pengobatan dulu minum obat kayak gitu, atau sebenarnya seperti apa sih penanganan? Kalau sampai sekarang memang kalau misalnya dia sudah terdiagnosis kanker ya, ya itu memang harus ditangani di fasilitas kesehatan yang sudah komprehensif ya. Ya, jadi tersier seperti Rumah Sakit Dr. Sarjito, jadi memang sudah komprehensif ya. Kalau untuk obat-obatan sendiri, mungkin yang dimaksudkan salah satunya ya obat kemoterapi itu tadi, tapi memang itu nanti berkaitan dengan stadium kankernya ya. Oke, oke. Bayang saya itu seperti penyakit biasa yang dikasih obat. Ya, berbeda, Oh, berbeda. beda ya kalau ini Ya, lebih beda ini. ya harus lebih komprehensif karena kita menilai juga stadiumnya dan sebagainya. Jadi berbeda ya. Jadi kalau pada pasien yang memang atau wanita-wanita yang memiliki gejala ya seperti yang kita sebutkan tadi, atau pernah screening, baru saja screening dan hasilnya mungkin kurang baik ya, mengarah ke lesi prakanker, nah itu monggo bisa diperiksakan. Oke, jadi seperti itu ya. Menarik. Kita harus break lagi dokter, sebelum nanti kita lanjut lagi di segmen keempat kita, dan terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini. Sembilan DJ Kemampat, Radio Sonora Jogja terus menemani suasana bagi Anda ya, sahabat Sonora. Kita berbincang seputar waspada kanker serviks dengan deteksi dini bersama Dr. Sarah Ayuan dari PhD dari Rumah Sakit Dr. Sarjito. Tadi sudah banyak sekali ya sahabat Sonora, walaupun kalau kita membahas seputar kesehatan seperti ini, apalagi yang dekat dengan sekitar kita, kayak gitu waktu 1 jam itu serasa kurang banget itu ya, harus perlu detail-detail lagi ya gitu. Nah ini waktu yang tinggal beberapa menit ini dokter, kalau saya bayangannya virus kayak sekarang yang baru merebak nih ya, pandemi ini virus. Betul. Terus
heboh dengan vaksin Kak gitu juga. Nah, apakah di kanker serviks ini sebenarnya juga ada vaksin-vaksin Kak gitu juga Kak gitu, Dok? Jadi maaf ini pertanyaan awam nih, Dok. Ya, ya, Gimana? ya, terima kasih Mas Hasta. Jadi memang betul sekali ya, karena Mhm, penyebabnya sudah diketahui, yaitu virus ya. Ya, mhm, seperti kita tahu salah satu cara pencegahan karena memang penyebabnya ya virus itu, human mhm, papilloma virus tadi yang sudah saya ceritakan. mhm, mhm. Ya, salah satu pencegahan primernya itu adalah vaksinasi ya. Nah, jadi memang ya sudah ada vaksinasi HPV ya. Mhm, Sebenarnya ini ingin direncanakan oleh pemerintah ya untuk semua ya, untuk semua lapisan warga masyarakat, mhm, di mana vaksin ini dia ada 2 jenis nih, bisa efektif untuk virus HPV yang 2 jenis dan ada virus HPV yang 4 jenis. oh, Nah, vaksin ini sebenarnya artinya efektifnya ya, paling efektif itu memang diberikan pada individu yang belum pernah terpapar ya, atau belum pernah terinfeksi oleh virus HPV. Sehingga, eee, secara disarankan ya, bahwa vaksin ini dapat diberikan, kepada, wanita atau perempuan mulai dari umur, 9 tahun sebenarnya ya. Karena umur 9 tahun jelas belum aktif secara mhm, seksual, sehingga belum pernah terinfeksi ya, terpapar atau terinfeksi mhm. virus HPV. Sehingga sebenarnya disarankan untuk wanita ya atau perempuan untuk mendapatkan vaksinasi agar terlindungi dari infeksi virus HPV. Gitu, Mmm, Mas. oke. Ada ternyata vaksinasinya, Ada ya, jadi tapi ini vaksinasinya nggak ada. wajib, bukan masuk, apa, Iya, saat ini memang masih belum ada program kewajiban ya, mhm, cuma memang, pemerintah sendiri dari Kemenkes itu memang sudah akan mencanangkan program vaksinasi HPV tersebut ya. Jadi, mulai akan, dirancangkan atau direncanakan untuk pemberiannya ke semua lapisan masyarakat nih, mulai umur 9 tahun ya, ada beberapa kelompok masyarakat. Jadi, untuk pemberiannya sendiri umur 9 sampai 13 tahun atau 14 sampai 45 tahun ya, itu, mhm. bisa diberikan, dengan interval nanti yang berbeda sesuai dengan usianya. Berarti yang sudah dewasa, yang sudah menikah nggak disarankan begitu? Nah, sebenarnya, kalau untuk dia sudah menikah atau sudah aktif secara seksual, Mhm, ya kan kemungkinan dia sudah terinfeksi sudah ada ya, ada. atau sudah ada kemungkinan terpapar. Mhm, Tapi memang sebagian besar wanita yang sudah menikah maupun sudah aktif secara seksual kan belum mendapatkan vaksin HPV. Nah, itu disarankan kalau memang belum pernah mendapatkan vaksin HPV pun, walaupun dia sudah aktif secara seksual, tetap disarankan untuk mendapatkan injeksi vaksin HPV. Jadi tetap disarankan. Walaupun dia sudah aktif secara seksual, oke. gitu. Dok, ini ada yang bertanya di menit-menit terakhir ini ya, Dok. Ini menarik sekali Boleh boleh. pertanyaannya. Ya, Selamat pagi untuk Ibu Putri ini yang ada di Bantul. Tanya gini, Dok. eh, Efek ke pengobatan kanker serviks ini terhadap kesuburan seorang wanita. Wah, singkat sekali. Apakah ada efeknya, Dok? Terima kasih. baik, terima kasih, Ibu Putri ya. Ya, mhm, Jadi kalau memang pada pasien-pasien usia reproduksi yang mendapatkan terapi kanker ya, mhm, terapi kanker itu kan ada Putri, jadi ada tadi pembedahan ya, mhm, pembedahan, kemudian nanti misal radioterapi dan kemoterapi ya, mhm, bisa. Nah, pada terapi kanker dengan pembedahan, apabila dia memang mengangkat keseluruhan organ reproduksi nih, termasuk indung telur ya, rahim mhm, dan indung telur. Karena, indung telur sendiri memang dia produksi hormon-hormon kewanitaan, mhm. dan dia yang memang membuat ovulasi, kemudian kesuburan itu sendiri.
Nah, tentunya kalau pembedahan sampai mengangkat semua organ tersebut pada pasien-pasien yang masih usia reproduksi ya, masih belum menopause, itu tentunya mengganggu kesuburan. Artinya sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk memiliki anak karena rahim dan induk telur juga sudah diangkat. Nah, kemudian yang kedua, apabila memang ada suatu agen terapi kanker pada pasien-pasien yang usia reproduksi atau sebelum menopause, seperti radioterapi atau kemoterapi, nah itu ada tipe-tipenya nih, ada dosis kemoterapinya apa, obat kemoterapinya apa, dan dosis radioterapinya apa. Nah, itu berkaitan dengan fungsi reproduksi. Ya, jadi ada obat-obat kemoterapi tertentu yang dia memang ternyata mengganggu nih produksi atau fungsi dari indung telur. Atau juga ada dosis radioterapi tertentu yang nantinya akan mengganggu fungsi dari indung telur. Nah, jadi memang tidak dipungkiri memang obat-obat kanker ada yang berefek ke kesuburan. Namun hal ini bisa diatasi atau diketahui oleh pasien jika memang pasien itu nanti periksa ya. Sebelum dia mendapatkan agen kemoterapi atau radioterapi itu, pasien bisa konsultasi dengan dokternya. Kira-kira obatnya ini ngaruh nggak ke kesuburan seperti itu. Dan solusinya apa nanti bisa didiskusikan. Nah ini menarik, didiskusikan. Kalau di Sarjito, ini berarti seperti apa? Di polinya apa? Gak gitu terus buka. Iya, Gimana dok? iya betul. Jadi memang kalau di Sarjito sendiri ya, ada poliklinik obstetri dan ginekologi ya, atau poli kandungan ya. Nah, itu ada di lantai 1 Rumah Sakit Dr. Sarjito di gedung poliklinik atau gedung rawat jalan. Nah, di situ ada jadi di dalam poliklinik itu ada memang poliklinik khusus yang menangani bagian ginekologi, onkologi atau masalah kanker. Biasanya pasien-pasien yang memiliki keluhan tadi ya seperti yang saya sebutkan ya, keluhan misal perdarahan di luar siklus mens, kemudian perdarahan setelah berhubungan seksual atau keputihan yang kronis cukup lama dan berbau, atau mungkin memang sudah membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan Vaskes 1, 2 atau 3 ya ke Rumah Sakit Dr. Sarjito, nanti akan diperiksa di poliklinik kandungan bagian ginekologi onkologi. Nah, nanti di situ pasti akan ditanya-tanya ulang ya. Jadi sejarahnya walaupun misal pasien sudah pernah diperiksa di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, tetap nanti akan digali lagi riwayatnya lebih komprehensif, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang yang saya kira cukup lengkap ya kalau di Rumah Sakit Sarjito. Kita sudah bisa menegakkan diagnosis seperti salah satunya kanker serviks dan penanganannya juga sudah bisa secara komprehensif di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Jadi monggo silahkan apabila ada keluhan atau mungkin memang sudah memiliki tadi ya Mas Hasta hasil screening ya, hasil screening yang mungkin kurang baik ya, bisa dikonsultasikan dan tentunya juga mungkin sudah memiliki surat rujukan dari vaskes tingkat pertama. Gitu. Oke. Dokter, waktu kita tinggal sedikit lagi, mungkin untuk mengakhiri kebersamaan Ya. kita. Ini dokter mungkin bisa kasih motivasi ke kalau memang sudah terkena, tidak usah khawatir, tetap semangat gitu ya dokter. Atau mungkin pesan-pesannya kesehatannya seperti apa dok? Nih, monggo. Iya, jadi memang tentunya kita lebih baik mencegah ya daripada mengobati ya. Karena tadi Mas Hasta sudah bagus sekali ya informasinya. Jadi memang cukup panjang perjalanan kanker serviks itu. Sehingga sebenarnya dengan rutin deteksi dini sesuai dengan panduan tadi ya, paling tidak pap smear ya atau IVA di klinik atau di vaskes terdekat, wajib rutin dilakukan. Kemudian juga jangan lupa vaksinasi HPV ya. Dan kalau memang ada gejala, kontrol ke fasilitas kesehatan maupun bisa ke Rumah Sakit Dr. Sarjito. Itu saja. Nah, nanti apabila memang
terdiagnosis, baik itu lesi prakanker maupun kanker serviks, diikuti ya, petunjuk dari dokter, pengobatannya seperti apa ya. Ya itu diikuti dan ya tetap semangat, tetap gaya hidup sehat ya. Jadi jangan dilupakan tadi untuk nutrisi seimbang dan mungkin aktif ya, aktif bergerak. Oke. Baik, Dokter Sarah, terima kasih sekali Terima informasi yang cukup menarik, cukup kasih. mengedukasi kita semuanya. Semoga bermanfaat kita semuanya, Dokter ya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya, Dokter. Terima kasih. Ya, sahabat sonora, demikian tadi perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini ya bersama Rumah Sakit Dr. Sarjito bersama Dr. Sarah Ayuan dari BHD seputar waspada kanker serviks dengan deteksi dini. Saya selamat pamit dari program ini, nanti akan dilanjutkan rekan saya yang lainnya. Sampai jumpa. Makasih dokter. Terima kasih. Ini boleh live nggak? Monggo, Terima silakan. kasih Mas Hasta, Mbak Terima ya dari kasih. Sarjito. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rini. Oke, siap. Habis